sepanjang siang dan malam. Jadikan Ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Misi ya. Misi ya. Nila dari SD. Tidak boleh bayar Tundi, suruh misi-misi. Ini SD. Subscribe. Meja untuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 022 Sungai Kunjang. Yang saya hormati Bapak Penceramah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 022 Sungai Kunjang. Yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperingati hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Tarmizi Abdul Karim dan sari tilawah oleh Anisha Anisha. Kepadanya A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul. Fa'in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa
kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperan didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah pada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kepala satu perangkat di sini nanti masih jarang-jarang. Nah, Terima kasih kepada teman kita Alwizi dan Alicia. Acara ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD 022 Sungai Kunjang. Kepada Bapak Dr. Andes Ardiansyah MSMM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau datami lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dan kami melihatkan Ustaz Haji Muhammad Muzir MH yang telah pada pagi ini akan memberikan ceramah tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan kami hormati dan kami banggakan juga pada seluruh Dewan Guru SD 022 ini yang telah beberapa hari yang lewat berusaha dan untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan hingga pada hari ini insyaallah akan berlaksana sesuai apa yang kita harapkan. Dan kami juga hormati seluruh orang tua siswa dan paguyuban dari kelas 1 sampai ke 6 telah bersama-sama bekerja sama dan berkoordinasi untuk pelaksanaan ini. Dan yang kami banggakan anak-anak Bapak kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6
yang pada hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, dilancarkan semua urusan kita, tetap iman Allah yang menjaga dan selalu kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan mengikuti rangkaian kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dari kepala sekolah. Ucapkan terima kasih semuanya yang telah semua berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga Allah memberikan kita keimanan dan kesehatan untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Kepada anak-anak yang berbahagia, anaknya sudah mulai terasa, tapi jangan mengurangi daripada niat kita untuk memperingati Nabi besar Muhammad SAW. Karena orang yang berbahagia memperingati ini, insya Allah akan nanti bersama Rasulullah SAW. Yang Bapak ingatkan pada anak-anak, ketika nanti Bapak mohon dengan sangat, ketika nanti Ustadz menyampaikan ceramah, maka didengarkan dengan baik sehingga kita dapat menerima dan bisa nanti mengamalkannya. Di ujung kegiatan ini, dari peserta yang mengikuti ini, Bapak akan memberikan beberapa amplop. Nah, tapi amplop ini tidak bisa diterima begitu saja, tapi ada syaratnya, harus menjawab nanti apa yang disampaikan oleh Bapak penceramah. Nah, nanti pertanyaan itu akan mendapatkan amplop yang berisi apa? Pastilah uang. Nah, amplopnya banyak sekali, 90 dikurang 01 jadi 9 saja. Dari ibu guru ada 5 baca 14. Kenapa Bapak 9? Karena ada walinya 9. Nah, jadi kalau dapat wali 1 ya. Jadi didengarkan baik-baik ya. Didengarkan, nanti kalau ada nanti pertanyaan, siapa yang bisa menjawab, diangkat tangannya saja. Nanti para dewan guru akan melihat siapa yang terdahulu angkat tangan, nanti dipersilakan ke depan menjawab pertanyaan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan anak-anak Bapak ini dapat menyimak dengan baik dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha dan rahmat kepada kita semua. Amin. Mungkin itu dapat yang Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, dan Bapak akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser, biar geser. Maju. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Di SDN depan nomor kelas 2 5 bisa. Di depan kelas 5 kita bisa. Di depan kelas 5. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 022 Sungai Kunjang yang telah menyampaikan kata sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara keempat, ceramah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Munzir dan sekaligus Depan pesawat juga bisa. kepada yang terhormat Bapak penceramah Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Munzir, kami persilahkan. Dua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Ardian, Kepala Sekolah SD 022. Ini sahabat di lapangan. Beliau ntar main bulu tangkis. Ibu-ibu, para pengajar, dan bapak-bapak, ibu-ibunya lebih banyak ya. Dan bapak-bapak yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang mulai kepanasan, makin panas pahalanya makin banyak, amin. Nanti yang pertanyaan itu kalau ada 14, maka yang 10 untuk yang kepanasan. Iya. Iya. Yang 4 yang untuk Iya. yang 5 untuk yang sebelah sini. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya menyampaikan ceramah 10 menit aja. Nah, Cuman buka mata lebar-lebar, tutup mulut rapat-rapat, ya. Pasang telinga kuat-kuat. Ingati nanti pertanyaannya itu keluar dari 10 menit itu. Ya. Jadi setiap 1 menit 1 pertanyaan. Hari ini kita peringati kelahiran orang yang belum pernah lahir sebelumnya dan tidak akan pernah lahir sesudahnya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu mau kemana? Jangan pulang ya. Jangan pulang. ke teras. Mau ke teras, Iya. dan tahan panas. Iya. Yang tahan panas, Bapak doakan mudah-mudahan orang tuanya diberikan rezeki yang halal. Karena apa? Karena membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Kata Allah, katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Jika mencintai Allah, ikuti aku. Mau nggak kalian mengikuti orang yang tidak kalian kenal? Nggak kan? Maka kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau cinta sudah melekat, Gula merah rasa coklat. dari kucing rasa coklat. Bukan. Gula merah, Pak. Ya? Maka kita buktikan kita sayang kepada Rasulullah. Untuk cinta kepada Rasulullah, kita harus mengenal siapa Rasulullah. Maka inilah tujuan daripada peringatan Maulid, yaitu untuk memperkenalkan diri Rasulullah kepada kita, supaya kita sayang, supaya kita cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah kenal, maka kita bisa mengikuti Rasulullah. Kalau sudah kita mengikuti Rasulullah, kita akan dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Pada saat itu Mekah terkenal dengan zaman jahil. Zaman apa? Zaman jahiliyah itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1, zaman jahiliyah itu kalau anak lahir perempuan dikubur. Ya, mereka tidak suka anak perempuan.
Yang kedua, perjudian merajalela. Yang ketiga, mabuk-mabuk di mana-mana. Yang keempat, pembunuhan terjadi di mana-mana. Ada 4 ciri jahiliyah. Nanti pertanyaannya, ada berapa ciri jahiliyah? Kalau tidak diingati awas, tidak bisa jawab. Ada 4. 1, kalau anak lahir perempuan dibunuh. 2, ayo lupa. Perjudian. 3, mabuk. 4, Pembunuhan. pembunuhan. Dulu itu dikatakan jahiliyah. Sekarang juga masih jahiliyah. Iya, masih ada. Karena apa? Kadang-kadang nggak jelas bapaknya, nggak anak laki-laki, nggak anak perempuan. Jatuh. Lahir nggak jelas dimasukkan got, dibungkus ke resep, Nah. ditaruh di tempat orang. Kenapa? Nggak jelas bapaknya. Makanya harus dijaga. Sekarang ini geli, kejahatan di mana-mana, perjudian juga. Bahkan polisinya juga terlibat sebagai penerima pajak perjudian, Iya. yaitu Mas Sambo. Iya. Minuman keras, kalau dulu minuman keras memakai botol yang namanya Homar. Sekarang nggak usah pakai tepung. Polisinya juga terlibat. Iya. Mas Edi, ya, Kapolda lagi. Wih, Jual barang bukti 5 kg sabu dijual. astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Samarinda itu nomor 4. Wih, aduh. Ya, nomor 4. Narkoba nomor 4. Narkoba nomor 4. Coba juara MCG nggak apa-apa ini narkoba. Sama aja zaman dulu dengan zaman sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi lahir di suasana kejahiliaan seperti itu. Dengan nama bapaknya Abdullah, nama ibunya Itu yang ini. Ingat ya. Jangan sampai nama ibunya Syarifah loh ya. Anak-anak sekarang banyak nggak kenal nabinya. Makanya ini biar aja saya ulangi sejarah. Sebelum lahir ayahnya sudah meninggal. Tes. Nah, Sebelum lahir ayahnya sudah meninggal. Dilahirkan oleh seorang ibu bernama Aminah. Biasanya orang Arab itu anak itu disebutkan kepada orang Arab kampung. Maka diletakkanlah Nabi waktu masih bayi di Ka'bah dengan bayi-bayi yang lain. Biasanya orang yang menyusui itu kalau melihat anak yatim nggak sampai senang karena gajinya kurang. Maka waktu itu Nabi nggak ada yang mengambil, nggak ada yang mau menyusui. Ada seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah, dia nggak dapat bayi. Akhirnya daripada pulang nggak bawa bayi, lebih baik ini bayi ini yang namanya Muhammad ini kita bawa pulang. Siapa tahu nanti dia memberikan berkah kehidupan. Jadi tidak langsung diambil. Nabi itu sengsara mulai kecil, nggak ada yang ambil waktu ditaruh di Ka'bah yang bayi-bayi yang lain karena ada bapaknya, ada orang tuanya digendong dibawa pulang. Karena menyusui itu salah satu pekerjaan pada saat itu. Ya. Kenapa Nabi disusukan sama orang kampung? Nabi itu nanti bakal jadi nabi, bakal berdakwah, maka badannya harus sehat. Kalau mau sehat, anak itu disusui oleh ibunya. Namanya ASI, air susu. ibu. ASI, air susu ibu. Wafisaluhu fi amaini, kata Al-Quran. Ibunya menyusui dalam 2 tahun. Berapa tahun? Wah, kenapa 2 tahun? Ya, karena air susu ibu itu memberikan
terutama maaf yang air susu pertama keluar yang kuning-kuning itu jangan dibuang. Kalau orang dulu dibuang, padahal itu kolesterol terbaik, antibiotik terbaik yang harus diminumkan kepada anaknya untuk memperkuat tubuhnya. Kalau disusui oleh ibunya paling cocok susu manusia untuk manusia, itu paling cocok. Tapi kalau diminumkan ke sapi, susu sapi untuk manusia, khawatir nanti takut kayak sapi. Ibunya tidak mau menyusui. Kenapa? Takut nanti susunya akhirnya disusukan ke sapi. Makanya anaknya kelakuannya kadang-kadang kayak sapi. Kalian yang ngomong, bukan saya. Padahal makin disusu oleh anaknya, satu, kesuburan kandungan akan berkurang. Ya kan? Bisa mengatur jarak kelahiran kalau disusukan ke anaknya. Ya karena tidak disusukan ke anaknya umur 1 tahun sudah hamil lagi. Karena subur. Belum lagi sekarang maraknya penyakit kanker payudara disebabkan karena air susunya tidak dihisap oleh anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, Nabi itu disusukan di kampung supaya belajar bahasa Arab yang halus, yang bagus. Orang kampung itu bahasanya lebih tinggi ketimbang orang kota. Sama orang Banjar, kalau di Banjar itu beulun bepiang. Tapi kalau orang Banjar lahir di Samarinda, ya, kamu, ikam, bunda. Kalau di Banjar sana beulun, dengan orang tua beulun. Kalau ada orang tua duduk di jalan, anak kecil-kecil lewat, pasti menundukkan badannya. Dan sekarang ada orang tua duduk di pinggir jalan, anak-anak naik sepeda motor, weng 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 weng. Jadi beda kalau di kampung dengan di kota. Nabi itu akan menghadapi objek-objek dakwah di mana memerlukan bahasa yang santun. Maka disusukan di kampung itu untuk belajar bahasa yang bagus. Karena kalau pertama ngomong sudah kasar, masih kecil omongannya kasar, itu sampai dewasa susah untuk dirubah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah ada 5 pertanyaan tadi ya. Ya, catat, dicatat di sini, catat. Setelah Nabi disusukan di kampung, Nabi dibawa berangkat oleh ibunya ke kampung Abuwa. Abuwa itu tempat di mana ayahnya meninggal. Di sana ziarah. Setelah sampai di sana ternyata ibunya juga meninggal. Maka Nabi dititipkan kepada pamannya yang bernama apa? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya yang paling miskin di antara paman-paman yang lain. Ada pamannya yang bernama Abbas, itu kaya raya. Ada pamannya yang bernama Hamzah. Yang paling miskin adalah Abu. Anak yatim kalau dititipkan di keluarganya yang kaya, dia akan tumbuh menjadi anak yang sombong. Tapi kalau anak yatim dititipkan di keluarganya yang agak kekurangan, maka anak yatim ini tahu diri, tahu membalas budi yang memelihara. Nabi Muhammad membantu pamannya untuk memelihara kambing. Semua nabi, semua rasul itu memelihara kambing, pernah melihara kambing. Kalau ada nabi tidak memelihara kambing, bukan nabi. Dulu ada Mirza Ghulam Ahmad, ya, katanya ngaku nabi. Semua nabi matinya di tempat mulia, tapi Mirza Ghulam Ahmad tidak pernah memelihara kambing.
dan matinya di WC. Dan mungkin main cracker. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa Nabi memelihara kambing? Yang pertama, kambing itu binatang yang sangat mujil. Jadi kalau ada anak-anak mujil berarti pinter. Kambing itu kalau ditaruh di depan dia, apa ini namanya, menjajak ke belakang. Kalau ditaruh di belakang dia nyeruduk. Kalau ditaruh di tengah dia ngerusak. Jadi kalau ada anak, kalau ditaruh belakang nyeruduk, kalau ditaruh di tengah mucil ngerusak, kalau ditaruh di depan nginjak, itu sama dengan kambing. Ya, kalian tuh ya yang ngomong. Tahun depan dikorbankan. Nah, Nabi ini akan menjadi pemimpin umat. Ternyata watak-watak manusia itu tidak jauh dari kambing. Bener, ya kan? Kambing itu kalau kelaparan mengembek, kalau kehausan mengembek, dan mulutnya tuh ngunyah terus. Kambing itu ngunyah terus, tidak ada berhenti ngunyah. Asal ada makanan dimakan, nggak tahu makanan siapa. Nah, manusia juga begitu, sifat-sifatnya sama dengan umat yang dihadapi Nabi. Itu sifatnya nggak lepas dari kambing. Di masyarakat tuh ada aja, ya, warga yang diajak kerja bakti dia nggak pernah keluar, tapi dia komentari apa RT-nya ini nggak mau kerja bakti. Begitu ada kerja bakti nggak mau keluar. Begitu untuk keluar, ikut keluar. Dan kerja bakti belum makan, dia sudah makan duluan. Tangannya aja nggak kotor. Ada nggak seperti itu? Di sini ada nggak? Ada, ya. Rupanya tempat itu ada dari sini berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kenapa Nabi memelihara kambing? Memelihara kambing di Arab itu enggak kambing 1, 2, 3, tapi ratusan kambing. Bukan sehari 2 hari pulang, berada di padang pengembalaan jauh dari kota. Tadi saya katakan zaman jahiliyah, anak muda kalau enggak minum enggak keren. Anak muda kalau tidak judi tidak keren. Nabi Muhammad tidak punya kesempatan untuk minum. Nabi Muhammad tidak punya kesempatan untuk main judi karena kesempatannya hanya sibuk mengurusi kambing. Jadi tidak maksiat Nabi, bersih. Paham? Paham? Kenapa Nabi memelihara kambing? Satu, ya, Nabi itu akan jadi pemimpin umat. Watak-watak manusia itu hampir sama dengan kambing. Ditaruh di tengah ngerusak, taruh di belakang nyeruduk, taruh di depan menjajak, minjak ke belakang. Yang kedua, Nabi supaya selamat dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, Nabi supaya merenung. Pada malam hari Nabi merenung, melihat langit, ada bulan, ada bintang. Nabi berpikir, masa bulan yang tingginya begini terang, bintang gemintang yang indah, kok masyarakatku menyembah batu? Batu itu masa sih bisa bikin bulan, bisa bikin bintang? Nabi merenung, mencari Tuhan. Yang Tuhan sebenarnya itu siapa? Masa berhala-berhala itu Tuhan? Lalu Nabi mendapatkan petunjuk di situ. Dekat dengan Allah karena dekat dengan alam semesta ini. Itulah gunanya diantaranya Nabi mengembalakan kambing. Sudah mulai Nabi agak dewasa, maka Nabi diajak pamannya berdagang, membawa dagangan sampai negeri Syam. Dagangan siapa yang dibawa? Dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu seorang janda yang memelihara diri, kaya raya, bisnis woman, pebisnis wanita, sugih. Banyak yang mau melamar, tapi Siti Khadijah menolak karena menganggap paling maunya sama hartaku. Bayangkan kalau ada janda, Bu, cantik, kaya,
Wih, pasti para duda dan jejaka itu ngeributin. Karena kaya, udah kaya cantik lagi. Ya. Usianya pada saat itu, janda itu usianya sudah 40 tahun. 40 tahun janda Arab. Beda dengan janda Indonesia. Kalau janda Arab itu 40 tahun suge itu cantik. Kalau janda Indonesia 30 tahun sudah jalannya mereng-mereng. Kenapa? Kerjaannya susah. Kadang lakinya nggak ada, genteng bocor suruh naik ke atap. Iya, terlalu dibebani pekerjaan. Sudah cucian, sudah masak, sudah macam-macam pekerjaan rumah, masih aja dibebani. Makanya umur 45 tahun sudah kelihatan tua. Kalau Arab enggak, di Arab tuh kalau menikah, yang cucian itu bapaknya, yang masak itu bapaknya, yang bersihkan rumah itu bapaknya. Mamanya ngapain? Mamanya disuruh duduk manis, disuruh berhias, disuruh melayani suaminya. Karena itu yang benar. Kenapa? Karena kewajiban itu adalah kewajiban suami. Kecuali suami minta bantu, nanti dimasakkan bu ya, harus taat ya dimasakkan, nanti dicucikan ya dicucikan, nanti ngepel ya, yang ngepel itu dapat pahala kalau ikhlas. Tapi rumusnya biasanya kalau ibu itu rajin di rumah, rajin juga mulutnya, rajin juga ngomelnya. Itu yang bikin pahalanya berkurang. Perempuan tuh paling gampang masuk surga, tapi nyatanya di neraka banyak perempuan. Kenapa? Gak bisa jaga mulut. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini pintar jaga mulut. Allahumma sholli ala Muhammad. Diajak berdagang sampai ke negeri Sam. Diajak berdagang sampai ke negeri Sam, ditemani oleh Maisyarah. Maisyarah itu ismul mu'annas, nama kayak perempuan tapi orangnya laki-laki. Maisyarah itu ya, Maisyarah itu orangnya laki-laki, menemani Nabi. Setelah berdagang pulang, Nabi ini berbeda berdagangnya. Kalau ada barang yang cacat, beliau sampaikan barang ini cacat di sini, saya ngambil dari tuan saya segini, silakan diambil, kasih saya keuntungan. Beda dengan orang sekarang, kalau cacat malah disembunyikan, dijual, seneng. Nabi enggak, jujur dalam berdagang. Pulang dibawakan oleh-oleh Khadijah. Siti Khadijah dibawakan oleh-oleh. Akhirnya kenapa ini? Orang ini kok beda dagangnya. Yang lain kalau pulang rugi aja ngomongnya. Tapi orang ini kenapa membawakan aku oleh-oleh? Lama-kelamaan karena sering dibawakan oleh-oleh, janda yang kaya ini yang tidak lagi mau terbuka dengan laki-laki, akhirnya terbuka juga, tertarik dengan seorang pemuda. Kenapa dia selalu membawakan oleh-oleh? Perempuan kalau dia suka, dia tidak akan pernah mengatakan I love you. Dia lebih baik bungkam merahasiakan cintanya daripada dia mengucapkan I love you. Kalau ada perempuan sedikit-sedikit I love you, I love you, I love you, itu berarti ada kelainan. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya kalau perempuan jatuh cinta, dia lebih suka bercerita kepada temannya. Maka Siti Khadijah memanggil teman akrabnya, cerita, itu siapa Muhammad itu? Kok dia baik betul, tiap habis dagang aku dikasih oleh-oleh. Yang lain tidak pernah begitu. Coba tanyakan Muhammad itu mau menikah apa enggak. Maka utusan temannya datang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kamu mau tidak menikah? Menikah dengan siapa? Kerja aja baru, belum punya tabungan banyak. Beda dengan anak sekarang, ditawari kamu maulah sama janda kaya itu. Mau. Nabi Muhammad enggak. Siapa yang mau dengan aku? Akhirnya diceritakanlah maksud Siti Khadijah. Maka menikahlah Nabi, istri pertamanya, dan tidak punya istri yang lain selama dengan Siti
Khadijah. Jadi kalau mau niru Nabi, tunggu mati dulu istrinya baru kawin lagi. Kalau niru Nabi. Kalau ada istri pertama kok menikah lagi ngomongnya niru Nabi, bohong. Bohong. Ya. Tunggu dulu mati istri pertama. Kalau enggak suaminya yang mati duluan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa menikah dengan Siti Khadijah kaya raya Nabi? Ini Allah yang ngatur. Bayangkan Nabi ketika itu suka ke Gua Hira. Suka kemana? Ke Gua Hira. Tahannut di sana. Melihat tingkah laku umatnya. Pulang-pulang sudah malam, sudah subuh, menjelang subuh. Bayangkan kalau istrinya miskin, ekonomi Nabi itu miskin, Nabi ke Gua Hira pulang pasti dimarahi sama istrinya. Tapi karena istrinya kaya raya, Nabi pulang dalam keadaan Nabi didatangi malaikat Jibril, maka dia minta diselimuti, selimuti aku, selimuti aku. Kata Siti Khadijah, engkau orang baik, tidak mungkin yang datang kepadamu itu orang yang tidak baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, disitulah Nabi mulai diangkat menjadi Rasul. Bagaimana perjalanan Rasul untuk menyampaikan dakwah, nanti insya Allah kita sambung pada kesempatan yang lain. Ceramah itu kalau sudah gelisah gini tidak usah diteruskan. Pertanyaannya, makanya saya berpanas-panas juga, ya kan, supaya ngimbangin anak. Pertanyaan pertama, angkat tangan, jangan jawab kalau nggak disuruh ya. Kalau langsung jawab batal. Tanggal dan tahun berapa Nabi dilahirkan? Angkat tangan. Ya, nih, berdiri. Berdiri. Iya. Satu dua. Siapa bisa? Tanggal berapa? Saya bantu. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Angkat tangan. Ayo. Tahun gajah. Betul, tahun gajah. Karena waktu itu tahun Hijriah belum ada. Jadi betul tahun gajah. Disebut tahun gajah karena ada peristiwa Abraham mau menghancurkan Ka'bah, Nabi lahir. Betul, tahun gajah betul, dapat amplop. Tahun gajah atau 571 Masehi, ya, 571 Masehi. Yang kedua, siapa yang menyusui Nabi, angkat tangan. Rusak. Garing salah. Aminah itu ibunya. Ayo, siapa yang tahu? Sini. Ya, kamu. Iya. Nah, sini. Jangan dikasih tahu. Siti Khadijah itu istrinya. Yang itu. Itu. Nah, yang lain. Ayo, maju. Yang perempuan maju. Perempuan. Semangat. Semangat. Siti Khadijah. Ayo, tugas ibu guru agama ini. Ayo. Siti Khadijah itu istrinya, sayang. Siapa? Siapa lagi itu? Ayo, Yang menyusui. Ayo maju yang bisa maju. Jawabnya nanti di depan. Maju. Apa itu? Nama orang berpakai itu. Ya, Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Itu yang menyusun Nabi ya. Ya. Halimatus Sa'diyah. Iya, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa Nabi disusui
di kampung oleh Halimatus Sa'diyah. Ayo itu angkat tangan. Tadi sudah Bapak ceritakan. Iya, iya, iya. Ya. Ayo. Nah, agar dia tidak sombong. Salah. Itu tadi ikut tamannya yang miskin. Ayo. Kenapa disusui di kampung oleh orang kampung, nggak disusukan pada sapi? Karena ibunya karena Nabi Muhammad membawa berkah. Bukan. Nabi Muhammad membawa berkah. Bukan. Tadi jawabannya satu, untuk memperkuat tubuhnya. Nah. Yang kedua apa? Iya, Untuk iya. belajar. Ayo. Satu, untuk memperkuat badan Nabi, tubuh Nabi. Yang kedua, bahasa lembut. Ya betul. Ya wes, betul. Nih, Walaupun ngawur-ngawur sedikit. biar ngawur-ngawur sedikit enggak apa-apa. Nggak Nyerempet, apa-apa, Pak. betul. Yang ketiga, pertanyaannya. Ke kampung mana Nabi bersama ibunya ziarah mendatangi makom bapaknya? Ke kampung mana? Ayo siapa tahu? Itu. Angkat tangan dulu. Kemana Siti Aminah Ibunya membawa berziarah ke berziarah. makam bapaknya. Di Ya. mana makam bapaknya? Ayo. makam? Ayo, maju. Tuh sama ibu. Kampung Sam. Kampung Kampung Sam salah, Pak. Ah. Madinah salah. Ah. Ayo. Salah. Salah. Didengarin. Fadilah saat salah. Madinah. Bukan. Kampung Abua. Ya betul. Iya betul. Kampung Abua. Iya. Ah, betul. Pertanyaan selanjutnya. Setelah ibunya meninggal, Nabi ikut pamannya. Siapa? Jangan jawab dulu. Siapa nama pamannya? Oh. Abu Thalib. Lambat. Salah. Ya, Abu Thalib. Abu Thalib. Coba ini. Nah. Abu Thalib. Aduh, gua dapat ya. Salah. Ayo duduk. Lagi, berikutnya. Kenapa Nabi diikutkan pamannya yang miskin, bukan yang kaya? Angkat Yang ayo. agar tidak sombong. Agar tidak sombong, betul. Yang panas-panas dulu. Iya, ya. Yang panas ya. Ya sudah lagi. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Nabi kenapa membantu pamannya mengembalakan kambing? Ayo. Sini dulu. Agar dia hebat jadi pemimpin. Agar dia hebat jadi pemimpin. Nabi Muhammad ingin menolong ekonomi amannya. Memang agak hebat, tapi kenapa kambing? Iya. Kenapa ikut memelihara kambing? Karena iya betul. Kenapa kok kambing? Apa hubungannya kambing dengan jadi pemimpin? Harus apa? Membantu ekonomi pamannya. Bukan. Ayo. Tapi ada kan? Karena watak kambing Nih, dengan manusia iya. hampir sama. Nah. Ya sudah. Betul itu karena kita harus protokol tidak mau kalah juga. Iya. Ya hebat, protokol tidak mau kalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada Pak? Setelah Nabi memelihara kambing, Nabi diajak
untuk berdagang. Barangnya siapa? Ayo, barang Dibawa siapa? Untuk didagangkan. Barangnya siapa? Barangnya siapa? Barang pamannya. Oh, bukan. Siti Khadijah. Ya, Betul, Siti Khadijah. tuh sudah. Ibu kesini kasihan dia kepanasan. Ya, yang panas. Nabi dalam berdagang ditemani seseorang. Siapa nama orang yang temani Nabi? Iya, betul. Ya, kamu belum disuruh udah ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ayo yang Pertanyaan panas, berikutnya, yang panas bersemangat ya. ayo katakan, Maisaro itu laki-laki apa perempuan? Sudah ngomong duluan. Gak jadi. Gak jadi. Duduk. Batal. Pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya. Duduk. Dalam berdagang, Duduk. Nabi selalu membawakan apa untuk Siti Khadijah? Yang gampang. Ah, langsung dibuka. Dan Masih ada amplopnya? Wah, empat ini. Tak kasih 4 amplop. Pertanyaan ini 4 amplop. Jangan dijawab dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan isi ceramah tadi? nah. Hadiahnya 4. Hadiahnya Ayo, siapa? Nah ini ada yang berani, Yuni. Simpulkan isi ceramahnya apa? Untuk mengenal Nabi. Hah? Tidak bisa yang mana tadi? Dari sana loh, ini berapa orang? Lain memang itu. Sudah diganti pertanyaannya. Nah, Ganti pertanyaannya. Ayo balik. Tiap tahun kita memperingati Maulid Nabi. Apa kegunaan memperingati Maulid Nabi? Angkat tangan. Agar mengingat hari Nabi. Ya. Agar mengingat hari Nabi. Hari. Hari kelahiran Nabi. Masa kelahirannya aja? Agar mengingat hari kelahiran Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kasih ya. Iqbal. Apa? Kamu udah dapat belum? Daripada untuk mengingat hari Islam. Ya, apalagi jawabannya? Ayo. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? agar kita lebih Bukan itu jawabnya, bukan. Mengingat Rabiul Awal. Oh. Ayo. Apa gunanya memperingati Maulid Nabi? Nah. Sudah gantian. Ya, yang lain. Ayo ini. Ayo. Untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Agar mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad. Ya, benar. Tadi di pertama pembukaan saya membacakan ayat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka apa terusnya? Ikut Nabi Muhammad. Maka Ayo. maka
Itu yang pertama tadi apa? Jangan ikut orang yang tidak dikenal. Bukan, bukan. Maka ikutin orang yang dikenal. Ikutin aku. Ikutin aku. Ah, Pertanyaannya, siapa yang hafal ya di Gajah Anasrullah? nah, aduh. Mabuk-mabuk. Iya. Duduk, duduk, duduk. Ini hafal nggak di Gajah Anasrullah? Coba. Ini. Nah, Kata saya dulu aku billahi afwajan asali dia hamdika fikir Amin. Bisa kalahkan ini, ayo. Saya kasih hadiah pribadi. Yang bisa kalahkan bacaan Qurannya ini siapa? Nggak ada. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa kembali. Doakan ini duduk dan berkah. Ayo duduk, berdoanya sambil duduk. Ayo kita duduk, Mak. Duduk dulu sebentar ya. Sebentar lagi. Duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Masa laki-laki sih yo. ya, serius sekali ini. Duduk, duduk. Anak-anak ibu, tolong duduk dulu sebentar sayang. Ingin masuk surga? Mau masuk surga? Nah, kita aminkan dulu. Pak Ustadznya membacakan doa. Ayo sudah duduk, Mak. Duduk, tidak ada alasan panas sudah. Mataharinya hilang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il malaikatikal muqarrabin khususan ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamatil arsh wa ala alihi wa li kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita angkat tangan. Amin semuanya, ya rabbal sayang. alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana tafarraqan ma'suman. Allahumma la tad'an illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum acara ini kami tutup, saya selaku pembawa acara mewakili para pelaksana acara ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang berdiri, masih duduk di tempatnya. Ya. Kita bagi selawat.
Kan kemarin sudah ada janjinya ya. Tes. Sambil jalan kita baca selawat sama-sama. Sambil jalan kita mengisi kotak amal ya. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Amin. Su